Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran, Stambuk F221-18013. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang arsitektur modern awal. Langsung saja yang pertama mengenai definisi arsitektur modern. Jadi mengenai definisi, sebenarnya arsitektur modern tidak dapat didefinisikan secara mentah. Ada banyak tokoh dan sumber yang menjelaskan mengenai definisi arsitektur modern. Berikut merupakan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan arsitektur modern yang diperoleh dari buku yang berjudul Arsitektur Modern Akhir Abad, karya Yulianto Sumalyo. Yang pertama ada tokoh Augustus Welby Norman Pugin 1812 sampai 1852 dalam bukunya yang berjudul Kontras, terbit tahun 1836, menjelaskan bahwa pada zaman pertengahan atau medieval, gereja di Katolik mulai digantikan oleh pabrik, penjara, dan pergantian fungsi lainnya. Penjelasan ini membuktikan bahwa pada zaman itu muncul bangunan-bangunan dengan fungsi baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Kemudian tokoh kedua ada John Ruskin tahun 1819 sampai 1900, seorang arsitek Inggris, dalam bukunya yang berjudul Ketujuh Lampu dalam Arsitektur, Lamp-Shaped Lamps, The Eye Architecture 1849, menyebutkan pentingnya suatu bentuk homogen atau keseragaman untuk seluruh masyarakat. Pernyataan ini merupakan tanda berakhirnya arsitektur gotik dan elektrik yang memiliki ciri khas daerah masing-masing. Disebutkan juga bahwa Ruskin merupakan tokoh ideologi fungsionalisme dan menganggap aliran arsitektur gotik hanya dekorasi semata. Sementara William Morris 1834 sampai 96 tahun 96 yang juga merupakan murid Ruskin menulis buku yang berjudul Les Arts Decoratifs, yang berarti berbagai seni dan hubungannya dengan kehidupan modern. Tokoh selanjutnya Eugene Emmanuel Violet Ledach dalam bukunya yang berjudul Dictionary Ration de Architecture Française, Kamus Pemikiran Arsitektur Prancis abad 11 hingga abad 16, menjelaskan bahwa arsitektur hendaknya mengungkapkan kekuatan seperti halnya mesin uap, listrik, dan dapat dimanfaatkan material baru seperti halnya baja. Pernyataan ini sekaligus menjelaskan munculnya ide terhadap bentuk yang fungsional dan pemanfaatan material berteknologi baru dalam arsitektur. Kemudian ada beberapa karakteristik arsitektur modern. Ini yang pertama, suatu penolakan terhadap gaya lama. Kemudian yang kedua, suatu yang mengadopsi prinsip bahwa bahan dan fungsi sangatlah menentukan hasil dalam suatu bangunan. Kemudian yang ketiga, arsitektur tanpa makna atau filosofi, hanyalah sebuah fungsi. Keempat, suatu yang menyangkut tentang mesin dan teknologi bangunan. Kelima, menolak adanya bordiran atau ukiran dalam bangunan. Dan yang terakhir, menyederhanakan bangunan sehingga format detail dan ornamen menjadi tidak perlu. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh yang berperan penting dalam arsitektur modern. Oke, langsung saja. Yang pertama ialah Le Corbusier, merupakan seorang maestro kelahiran La Chaux-de-Fonds yang mendukung perkembangan arsitektur modern melalui karya-karya dan aliran seni arsitektur modern yang ia cetuskan. Purisme atau kemurnian adalah salah satu aliran tersebut dengan ciri bangunan yang cenderung berwujud kotak jika diamati, atau aliran kubisme. Salah satu contoh bangunan yang dibangun oleh Le Corbusier ialah Villa Cook atau Maison Cook, merupakan rumah yang dibangun dan terletak di Boulogne-sur-Seine, Prancis.
Kemudian tokoh kedua ada Antonio Gaudí, merupakan nama panjang Antonio Gaudí Cornet, kelahiran Reus, Kataloni, Spanyol pada tanggal 25 Juni 1852. Dalam dunia arsitek memulai petualangannya ketika bersekolah di Escola Técnica Superior de Arquitectura di Barcelona pada tahun 1878. Karena gaya seni yang dianggap masih orisinil, Eusebio Güell, salah satu orang berpengaruh di Barcelona, tertarik dengan karya Gaudí dan sekaligus sebagai awal mula dikenalnya Gaudí dalam dunia arsitektur modern. Salah satu bangunan yang dibangun oleh Antonio Gaudí ialah Casa Milà, merupakan bangunan yang dikenal juga dengan nama La Pedrera, memiliki kisah unik di balik pembuatannya. Jika orang mengira bahwa bangunan ini adalah karya arsitektur modern, La Pedrera merupakan bangunan berbentuk gelombang yang dibangun lebih dari satu abad yang lalu, tepatnya berkisar sekitar tahun 1906 dan 1912. Kemudian tokoh arsitektur modern berikutnya lah Auguste Perret. Sejatinya merupakan anak seorang kontraktor bangunan yang lahir di Ixelles dekat Brussels pada 12 Februari 1874. Teori-teori perancangan pertamanya ya diperoleh dari membaca karya Emmanuel Eugène Viollet-le-Duc yang menganjurkan reintegrasi bentuk arsitektur dan teknik konstruksi yang telah pergi secara terpisah di abad ke-19. Perret belajar di École des Beaux-Arts tahun 1891 sampai 1895 di Paris di studio Julien Guadet. Perret Frères keduanya dirancang dalam bangunan gedung yang terpisah sendiri dan dijalankan desain orang lain dalam beton bertulang. Salah satu contoh bangunannya ialah Rue Franklin Apartment tahun 1902. Tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam perkembangan arsitektur modern ialah Frank Lloyd Wright, yang lahir pada 8 Juni 1867 dan meninggal pada 9 April 1959. Ia adalah seorang arsitek terkenal dari awal tahun 1900-an. Rumahnya terkenal dengan julukan Ruby House yang tata ruangnya seperti jaringan jalan yang ruwet dan jendela kaca bernoda geometris. Ia mengembangkan serangkaian gaya yang amat bersifat perorangan sehingga gayanya sangat mempengaruhi rancang bangunan di seluruh dunia. Dan oleh sebab itu, sampai saat ini ia masih merupakan arsitek terkenal dari Amerika Serikat. Ya, salah satu bangunan yang dibangun oleh Frank Lloyd Wright ialah Falling Water yang dibangun pada tahun 1935 di daerah pedesaan Southwestern Pennsylvania. Rumah ini dibangun di atas sebuah air terjun di Beran di area Stewart Township. Lokasinya berada di dataran tinggi di Laurel Pegunungan. Rumah ini dirancang sebagai rumah peristirahatan di akhir pekan untuk keluarga Liliane Kaufman dan suaminya. Tokoh selanjutnya ialah Kenzo Tange yang lahir di Osaka, Jepang pada tahun 1913. Dia lulus dari Universitas Tokyo pada tahun 1938 dan bekerja untuk Kunio Maekawa sampai
1941. Ia belajar perencanaan kota di sekolah pasca sarjana di Universitas Tokyo. Setelah itu, ia diangkat posisinya sebagai asisten profesor arsitektur. Ia menerima gelar di bidang teknik pada tahun 1959. Salah satu contoh bangunan yang dibangun oleh Kenzo ialah Katedral Santa Maria di Tokyo. Lebih tepatnya terletak di kawasan Seguchi, Bunkyo, Tokyo, Jepang. Tokoh yang terakhir ialah Louis Sullivan, atau lebih dikenal dengan Louis Henry Sullivan, lahir 3 September 1856 dan meninggal pada 14 April 1924. Louis Sullivan dilahirkan dari ayah Irlandia dan ibu Swiss. Keduanya telah berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1840-an. Ia dibesarkan dan tinggal bersama neneknya. Salah satu contoh bangunan yang dirancang oleh Louis Sullivan ialah makam Carrie Elisa Getty yang terletak di Graceland Cemetery di Chicago, Illinois, Amerika Serikat.